Pagi Metal, Pagi Metal, Pagi Metal. Perkenalkan, nama gue Helen dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022 selaku Badan Pengurus Humas IMET MFTUI 2023. Selamat datang di Mahakarya Volume 5. Oke, jadi di sini selamat datang kepada Bang Dias. Kebetulan saat ini gue bareng Bang Dias selaku Presiden Nano Research Society, dan di sini kita bakal cerita-cerita nih gimana pengalaman menarik dari Bang Dias sendiri ini sebagai Presiden Nano Research Society. Mungkin dari Bang Dias boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Pagi Nano, perkenalkan kembali, saya Dias Yoksuma dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021, dan tahun ini saya diamanahkan sebagai Presiden Nano Research Society FTUI 2023. Fun fact, dulu gue itu merupakan BPADM di Nano Research Society FTUI 2022, dan gue maju sebagai calon presiden 2023. Nah, hal apa yang udah gue lakuin selama di Nano? Tentunya itu banyak banget. Yang pertama, gue di sana itu mengkontrolling para fungsionaris dan BPH, kemudian menghadiri rapat BP dan BPH, kemudian menghadiri program kerja sekaligus tentang rapat mengenai riset yang ada di Nano gitu. Oke, mungkin boleh diceritain nih Bang, gimana sih Nano Research itu awal berdirinya dan juga gimana sejarahnya? Jadi Nano Research Society FTUI ini berdiri pada tahun 2012. Nah, dia merupakan kelompok peminatan Departemen Teknik Metalurgi dan Material yang berada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, Nano ini diresmikan di FTUI, tepatnya di K301, dan dinaungi oleh Nano World Indonesia. Nah, sesuai dengan namanya itu kan Nano Research Society ya Bang ya? Mungkin boleh diceritain nih Bang, research apa aja sih yang sedang berjalan saat ini? Nah, jadi untuk riset yang berjalan pada saat ini itu di bawah naungan program kerja NRSP. Nah, NRSP ini dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama, biomaterial, energi, dan industri. Nah, dari 3 klaster tersebut dihasilkan beberapa judul untuk riset yang rencananya insya Allah akan berjalan pada tahun ini. Di antaranya itu yang pertama ada peningkatan stabilitas pada panel surya melalui pelapisan ferrosen pada material perovskite. Kemudian sintesis nanopetalite grafen berbasis arang tempurung kelapa dengan metode Hammers termodifikasi untuk menghasilkan superkapasitor baterai yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga ada sintesis nanofibril selulosa dari bakteri Actobacter sebagai pelapis pada kemasan makanan aktif berbasis kertas daur ulang. Kemudian pemanfaatan ekstra asam aksetat dari tanaman anggur sebagai pelarut nanoimplan antibakteri Staphylococcus aureus berbahan dasar nanopartikel kitosan. Kemudian sintesis nanopartikel tembaga dengan menggunakan ekstrak daun ketapang sebagai bioreduktor untuk membuat antibakterial coating dari bakteria Escherichia coli gitu. Ternyata research-nya cukup keren-keren banget ya guys. Nah, mungkin boleh diceritain juga nih Bang, kan tadi Bang Dias sempat cerita kalau misalnya Bang Dias itu salah satu BPADM di tahun sebelumnya sebelum menjadi Presiden Nano Research Society. Nah, bidang-bidang apa aja sih Bang ada di Nano saat ini? Oke, bidang yang di Nano saat ini tuh ada 6. Yang pertama ada ADM, yang itu dulunya gue dari sana. Kemudian yang kedua itu ada Treasury. Treasury itu dia bidang keuangannya di Nano. Kemudian yang ketiga itu dia ada PRD. PRD itu seperti humas, dia kepanjangannya Public Relation and Design. Kemudian ada R&D atau Research and Development, itu seperti Litbang. Kemudian habis itu ada RNT. RNT itu Research and Technology, dia yang membawahi naungan tentang riset-riset nano. Kemudian ada yang membawahi lagi mengenai pewadahan dalam member, itu ada Member Development gitu. Oke, tadi kan cukup menarik ya Bang, sempat disinggung juga nih mengenai member. Aku juga pernah dengar nih mengenai member dari Nano Research Society sendiri ini. Nah, mungkin boleh diceritain nih Bang, benefit apa aja sih yang Nano tawarin untuk para membernya? Oke, jadi benefit yang ditawarkan oleh Nano Research Society FTUI itu tentunya sangat banyak sekali. Jadi yang pertama itu mereka tahu akan pemahaman mengenai nanoteknologi melalui program kerja yang ada di Nano seperti Nano Seminar dan NESCO serta Nano Session. Kemudian juga
mereka juga dapat ikut andil dalam pembuatan riset mengenai nanoteknologi itu melalui program kerja NRSP. Kemudian juga mereka juga berhak untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba mengenai nanoteknologi, itu ada di program kerja NESCO. Kemudian juga mereka juga berhak mengikuti kegiatan company visit untuk mengetahui secara langsung pengaplikasian nanoteknologi di perusahaan ataupun di lapangan nantinya. Kebetulan tahun lalu company visit kita di Nano Center Indonesia, dan tahun ini kita juga sudah melaksanakan company visit itu di Variswet. Oke, berarti banyak banget juga ya guys buat benefit-benefit yang ditawarkan untuk para member-membernya. Apalagi aku pernah dengar juga kalau misalnya dari member ini sendiri tuh boleh dari luar teknik metalurgi ya Bang? Iya betul. Jadi member ini bisa dari luar Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Jadi buat kalian yang dari luar FTUI itu juga bisa menjadi member Nano Research Society FTUI. Buat kalian juga yang ingin tahu mengenai nanoteknologi secara lebih dalam, kalian juga bisa dapat join sebagai member. Jadi nanti ketika perekrutan member dibuka, kalian bisa join. Oke, keren-keren banget ya guys buat nanti para member yang tertarik nih buat pengen join juga, karena benefit-benefitnya itu cukup menarik dan juga sangat insightful juga ya Bang, bisa belajar juga dari menjadi member Nano Research Society ini sendiri. Oke, next question. Kualifikasi apa aja sih Bang untuk join jadi pengurus Nano itu sendiri apa aja? Oke, untuk pengurus Nano sendiri itu yang pastinya dia merupakan mahasiswa Departemen Teknik Metalurgi dan Material, dan merupakan mahasiswa atau mahasiswi itu tingkat 1 dan tingkat 2 untuk menjadi badan pengurus hariannya gitu. Oke, next question. Harapan apa sih Bang untuk Nano Research Society ini sendiri di masa yang akan mendatang? Tentunya Nano Research Society FTUI ini saya berharap akan lebih berkembang dan maju terus, karena banyak sekali mengenai ilmu-ilmu yang kaitannya tentang nanoteknologi, apalagi di Indonesia ini sangat berpeluang, dan masih sedikit juga yang masih awam mengenai nanoteknologi, dan harapannya kita dapat mengambil peluang dari nanoteknologi ini gitu sih. Oke, berarti keren-keren banget ya guys dari harapannya Bang Dias ini sendiri untuk kemajuan Nano Research Society ke masa yang akan datang pun juga semoga dapat terwujud di masa yang akan datangnya. Oke, next question. Kita mungkin bakal tanya-tanya tentang hal-hal yang seru ya Bang di luar dari Nano Research Society itu sendiri. Oke, mungkin quick question aja, 3 pertanyaan. Nah, buat pertanyaan pertama, sebutin 3 karakter Disney yang paling Bang Dias sukai. 3 karakter Disney itu ada Buzz Lightyear, ada Russell, sama Mike Wazowski di Monster Inc. Oke, next question. Sebutin 3 cerita yang pengen lu masukin sebagai karakternya. 3 cerita itu ada Cars yang mobil itu balapan, kemudian juga ada Zootopia, sama satu lagi ada Aladdin. Oke, mungkin mirip sama Theo Mahakarya tahun ini ya. Aladdin ini kayak di cue card aku juga ada gambar abu. Nah, terus next question, sebutin 3 rekomendasi film Disney. Nah, 3 rekomendasi film dari gue itu ada Elemental, Toy Story, sama Lion King. Oke, mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan hari ini. Tadi juga 3 pertanyaan sebelumnya merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Mahakarya untuk Nano Research Society kali ini. Oke, gue mau ngucapin banyak-banyak makasih nih untuk Bang Dias sudah nyempatin waktunya datang ke sesi wawancara dari Nano Research Society Mahakarya volume ke-5, dan makasih juga Bang Dias sudah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya. Untuk itu, aku mau ngucapin terima kasih juga nih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Nah, untuk itu jangan lupa untuk tungguin Mahakarya volume berikut ya. Sampai jumpa.